No man is an island. Slogan ini menunjukkan bahwa tidak ada orang di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Kita akan sangat bergantung antara satu dengan yang lainnya. Satu unsur atau satu molekul apa saja akan membutuhkan unsur atau molekul yang lain untuk dapat menghasilkan sesuatu, untuk dapat terjadinya sesuatu yang baik atau terjadinya sesuatu yang tidak baik. Masing-masing molekul, unsur, sel, jaringan, organ, tubuh manusia, bahkan manusia secara keseluruhan adalah sama pentingnya dan bergantung satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu di dunia ini, entah itu baik, entah itu jahat. Ini adalah bagian dari hukum alam. Ini adalah hukum alam. Tidak heran 1 Korintus 12 menyatakan bahwa masing-masing anggota tubuh walaupun berbeda, tetapi memiliki peran yang sama penting. Jadi, untuk menghasilkan sesuatu atau menyebabkan terjadinya sesuatu, mustahil hanya melibatkan satu molekul atau satu unsur atau satu sel saja, atau satu jaringan saja, atau satu organ saja, atau satu tubuh saja, atau satu manusia saja. Sesuatu terjadi karena peran lebih dari satu hal, dan ini adalah hukum alam. Kita pernah mendengar satu slogan, "An apple a day keeps the doctor away," di mana slogan ini memberi kesan seakan-akan hanya dengan satu apel saja setiap hari, maka seseorang akan sehat, bebas dari penyakit. Istilah ini dimulai dari Inggris pada tahun 1866, tetapi pada awalnya bukan seperti slogan yang kita kenal saat ini. Saat itu pelayanan medis menjadi sorotan publik karena tidak menyenangkan, sehingga orang mengatakan, eat an apple on going to bed, and you will keep the doctor from earning his bread." Jadi ini adalah satu bentuk sentimen terhadap pelayanan kesehatan di era itu. Baru pada tahun 1913, slogan ini kembali muncul seperti yang kita kenal saat ini. "An apple a day keeps the doctor away," yang lebih menekankan kepada kesehatan. Peneliti Matthew Davis dan kawan-kawannya kemudian tertarik untuk meneliti apakah benar dengan makan apel sekali sehari maka seseorang tidak akan sakit. Penelitian kemudian dilakukan. Penelitian ini bersifat penelitian potong lintang dengan subjek penelitian sebanyak 8.000-an orang. Orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Dan yang mengonsumsi apel setiap hari sebanyak 1 buah dengan berat apel kurang lebih 149 gram atau ukuran medium. Hasil yang ingin dilihat dari penelitian ini adalah berapa kali jumlah kunjungan ke dokter. Kemudian apakah orang itu tidak memerlukan perawatan kesehatan atau tidak menggunakan obat-obatan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pemakan apel dibandingkan dengan yang tidak makan apel ternyata sama saja dalam hal kunjungan ke dokter dan memerlukan perawatan kesehatan yang sama. Artinya, entah makan apel sekali sehari atau tidak makan apel, tetap bisa sakit. Kesimpulan penelitian ini yaitu makan apel sekali sehari tidak terbukti mencegah seseorang dari terjadinya penyakit. Apel saja satu sehari tidak cukup untuk membuat seseorang sehat. Coba kita lihat komposisi nutrisi apel dalam tabel berikut ini. Mari kita perhatikan kolom yang ketiga terkait dengan kecukupan nutrisi untuk orang dengan kebutuhan 2000 kalori. Tidak ada yang mencapai bahkan 1/4 dari kebutuhan per hari. Bila kita lihat kalori, bahkan hanya mencapai 5%. Protein hanya 1% saja. Lemak bahkan dianggap tidak signifikan memberikan manfaat atau menjadi makanan sumber lemak, sehingga dianggap nihil, 0. Karbohidrat hanya 8%. Serat hanya 17%, dan ini yang tertinggi. Vitamin A hanya 2%. Vitamin B12 tidak ada. Vitamin C hanya 14%. Natrium bahkan dianggap tidak signifikan menyumbang mineral natrium untuk manusia. Kalium
hanya 6%, kalsium hanya 1%, dan fosfor hanya 2% saja. Sekali lagi, bahkan tidak ada yang mencapai 1/4 saja dari kebutuhan seseorang per hari apabila hanya makan apel sekali sehari. Bahkan ketika kita membandingkan apel ini, buah yang lumayan mahal, dibandingkan dengan buah yang sangat murah seperti salak, yang kadang-kadang kita lihat sebelah mata, karena berpikir bahwa saking murahnya salak ini dan mudah didapatkan, mungkinkah ada nutrisi yang bermanfaat? Mari kita lihat perbandingan antara apel dan salak pada tabel berikut ini. Kita akan menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang sangat menyolok antara keduanya sehingga kita mengatakan bahwa apel lebih baik dari salak. Apa yang kurang dari apel ada di salak, dan sebaliknya apa yang kurang di salak ditemukan pada buah apel. Tabel ini menunjukkan bahwa kandungan kalori dengan berat yang kurang lebih sama antara kedua bahan makanan ini justru lebih banyak pada salak. Kandungan protein lebih tinggi pada apel. Kandungan lemak lebih tinggi pada salak. Kandungan karbohidrat lebih tinggi pada salak. Kandungan serat bahkan lebih unggul salak. Kandungan vitamin A lebih unggul apel. Vitamin B12 keduanya tidak ada. Vitamin C salak masih lebih unggul. Natrium salak masih lebih unggul. Kalium salak masih lebih unggul. Kalsium salak masih lebih unggul. Fosfor apel yang menjadi unggulan. Jadi kita lihat bahwa apel tidak lebih baik dibandingkan salak maupun sebaliknya. Hal ini menyebabkan kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita tidak bisa mengandalkan hanya apel saja untuk sehat. Dan sebenarnya ini juga berlaku untuk semua jenis makanan, sekalipun makanan itu kita anggap sehat. Tidak ada satupun yang akan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi seseorang bila hanya dikonsumsi secara tunggal. Kita tidak dapat mengandalkan makanan tunggal untuk sehat. Perlu adanya kombinasi dengan jenis makanan lain dan kelompok makanan yang lain. Diatur jumlah dan variasinya, barulah makanan tersebut akan memberi manfaat sehat bagi kita. Contoh yang lain. Kita tahu bahwa mood seseorang dipengaruhi oleh kadar hormon serotonin di dalam otak. Semakin banyak hormon serotonin, maka semakin baik mood seseorang dan sebaliknya. Penurunan mood ini menjadi penting karena penurunan mood ini adalah salah satu tanda atau salah satu gejala dari terjadinya depresi. Hormon serotonin ini dihasilkan tubuh dari asam amino triptofan yang hanya didapatkan dari makanan. Penelitian menunjukkan bahwa dibanding dengan makanan hewani, maka makanan tumbuhan itu lebih unggul untuk memproduksi serotonin karena mengandung lebih banyak triptofan. Artinya, orang yang mengonsumsi makanan tumbuhan, kandungan serotoninnya lebih banyak dan dia moodnya lebih baik dibandingkan dengan orang yang mengonsumsi protein hewani. Ini dikaitkan dengan kandungan triptofannya, tetapi penelitian-penelitian terkait komposisi nutrisi bahan makanan menemukan bahwa kandungan makanan tumbuhan sumber protein dibanding dengan makanan hewani ternyata memiliki kandungan triptofan yang tidak berbeda bermakna. Tetapi keunggulan makanan tumbuhan terkait pembentukan serotonin memang benar adanya dan tetap konsisten dari penelitian ke penelitian yang lain. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, maka akhirnya diketahui bahwa bukan hanya kandungan triptofan yang dapat meningkatkan produksi serotonin, tetapi makanan tumbuhan juga memiliki karbohidrat yang turut berperan meningkatkan pembentukan serotonin melalui mekanisme kompetisi, di mana bila kita makan makanan tumbuhan yang memang mengandung triptofan dan juga mengandung karbohidrat, sementara di makanan hewani tidak ada karbohidrat kecuali ditambahkan atau difortifikasi. Nah, kalau kita makan makanan tumbuhan yang ada triptofan dan karbohidratnya, maka karbohidrat dari tumbuhan tersebut akan menyebabkan asam amino isoleusin, leusin, valin, tirosin, dan fenilalanin. Ini adalah 5 asam amino pesaing
yang selalu berkompetisi dengan triptofan untuk masuk ke dalam otak. Asam amino, 5 asam amino pesaing ini ketika bertemu dengan karbohidrat dari bahan makanan akan beralih fungsi untuk membentuk hormon insulin untuk mengolah karbohidrat yang masuk. Sehingga triptofan menjadi tidak ada pesaing. Sehingga dengan bebasnya triptofan ini dapat masuk ke dalam otak untuk menghasilkan serotonin. Triptofan tidak bekerja sendiri, tetapi membutuhkan karbohidrat dan mungkin saja unsur-unsur nutrisi yang belum diketahui untuk menghasilkan serotonin, hormon mood baik manusia. Saudara-saudara, semua unsur-unsur ini tidak pernah bekerja sendiri, tetapi saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk menunjang kehidupan manusia. New Start, nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, dan trust in God, trust in divine power juga memiliki lebih dari satu unsur untuk kita gunakan. Kita tidak bisa mengandalkan hanya satu saja untuk sehat, hanya diet saja, atau hanya olahraga, atau hanya sinar matahari, atau hanya satu di antara hal-hal yang lain, karena itu bertentangan dengan hukum alam. New Start adalah satu kesatuan yang harus kita gunakan bersama-sama. Melanggar satu berarti penyakit. Saudara-saudara, mari kita terima dengan rendah hati apa yang Tuhan sudah berikan demi kesehatan kita. Mengandalkan keseluruhan dan bukan hanya satu. Penerimaan kita terhadap New Start secara keseluruhan harus didasarkan atas kepercayaan dan keyakinan. Barulah manfaat sehat atau manfaat sembuh bisa kita dapatkan. Berbicara tentang keyakinan atau percaya kepada Tuhan, tentu saja kita sangat familiar dengan cerita Daniel Pasal 1, peristiwa Daniel di Istana Babel. Banyak orang mengaitkan kemampuan Daniel dan kawan-kawannya yang 10 kali lipat dibanding orang lain dengan makanan yang sehat, yaitu makanan tanpa daging. Tetapi bila kita cermati ayat demi ayat dalam cerita ini, Daniel Pasal 1 ini, maka hal tersebut sebenarnya tidak seperti itu. Kemampuan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria adalah semata-mata pemberian Tuhan karena kepercayaan mereka kepada Tuhan yang diimplementasikan dalam bentuk penurutan dan prinsip untuk makanan-makanan yang dianjurkan Tuhan. Bukanlah makanan yang membuat mereka pintar dan bijaksana, tetapi penurutan terhadap makanan yang direkomendasikan Tuhan yang membuat mereka mendapatkan karunia kepintaran dan kebijaksanaan dari Tuhan. Hal ini dimulai dari ayat 8, ketika Daniel mengambil prinsip atau berketetapan untuk menurut kepada Tuhan dengan tidak menajiskan dirinya karena makan makanan yang tidak direkomendasikan oleh Tuhan. Ayat 9 kemudian jelas mengatakan bahwa hasilnya adalah maka Allah mengaruniakan. Sekali lagi, ayat 9 jelas mengatakan bahwa hasilnya adalah maka Allah mengaruniakan. Mengaruniakan apa? Kasih sayang dari pemimpin pegawai istana, dan ayat 17, Allah mengaruniakan, Allah memberikan pengetahuan, kepandaian, dan pengertian. Walaupun demikian, bukan berarti unsur-unsur nutrisi dari makanan sama sekali tidak ada perannya. Tuhan juga menggunakan unsur-unsur nutrisi dari makanan untuk membuat seseorang sehat dan mampu berpikir jernih dan bijaksana. Allah menggunakan media makanan untuk membuat seseorang bijaksana asalkan orang tersebut mengawalinya dengan percaya kepada Tuhan. Sehat atau sembuh dihasilkan dari dua hal, yaitu mengandalkan seluruh unsur New Start, pola hidup sehat, dan yang kedua, percaya kepada Tuhan. Semoga Tuhan memampukan kita untuk melakukan kedua hal ini dalam kehidupan kita. Ingat 1 Korintus 12, bahwa semua unsur, semua organ tubuh manusia itu bekerja bersama-sama dan saling membutuhkan. Tidak ada satu yang lebih penting daripada yang lain, walaupun fungsinya berbeda-beda.
Semua ini bekerja bersama untuk menghasilkan sesuatu yang baik, berfungsi dengan baik bagi seseorang. Kemudian ingat Amsal 3 ayat 5-8. Amsal 3 ayat 5-8 ini dengan jelas mengatakan, percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akui Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Jangan merasa bahwa diri kita ini lebih pintar dibandingkan dengan Tuhan pencipta kita. Dan kemudian ayat ini ditutup dengan ayat 8 yang menyebutkan itulah yang akan menyegarkan tulang-tulang kita. Itulah yang akan menyembuhkan kita. Itulah rahasia sehat dan sembuh umat Tuhan saat ini. Kita sekarang berada di era pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Ujungnya kita tidak bisa tebak. Doa kita adalah dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan seluruh unsur New Start. Bukan hanya diet saja, bukan hanya olahraga, tetapi secara keseluruhan. Dan kemudian dibarengi dengan percaya kepada Tuhan, keyakinan penuh kepada perlindungan Tuhan, maka kita dapat dilindungi selama era pandemi COVID-19 ini, bahkan untuk seumur hidup kita, sampai seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup di atas dunia ini. Semoga Tuhan akan selalu melindungi dan memberkati kita. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati.